aplikasikan, dipraktekkan, yaitu adanya nikah tahlil. Seperti apa nikah tahlil itu Bapak Ibu jamaah sekalian? Di sini jelaskan bahwa wa min makayidihi allati balagha fiha muradatun makidatut tahlil alladhi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ilahu wa syabbahahu bitaisil musta'ar. Jadi di antara tipu daya syaitan, jebakan syaitan kepada Bani Adam adalah tipuan nikah tahlil, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat pelakunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memperbanyak rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar dan begitu banyak diberikan kepada kita semuanya. Khususnya anugerah yang paling besar, nikmat yang paling berharga adalah nikmat hidayah. Kita dipilih dari sekian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang setia mengikuti ajaran dan risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita semuanya istiqomah di atas hidayah dan selalu berkomitmen, beriltizam dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dari waktu ke waktu semoga kita menjadi semakin baik, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin kecil jarak atau gap antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kualitas seorang mukmin diukur dari seberapa jauh jarak antara dia dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kualitas seorang mukmin semakin tinggi apabila jarak antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin sempit. Bahkan memang kewajiban bagi kita semuanya adalah mencontoh, meniru, meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, kita harus berusaha dan berjuang bagaimana supaya kita ini sama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dalam hal ini adalah sama dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita sama dengan akidah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara ibadah kita harus sama dengan cara ibadah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau bermuamalah, kita pun bermuamalah sebagaimana beliau.
dan akhlak kita hendaknya juga mencontoh meniru akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dari belas kasih sayang Allah, Allah itu mempermudah agama ini. Referensinya jelas, sumber hukumnya jelas, ada Al-Qur'an. Kemudian Allah berikan contoh konkret, contoh nyata bagaimana seseorang yang menjalankan Al-Qur'an, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diperkuat Al-Qur'an dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dipermudah oleh Allah dalam beragama ini hanya mencontoh, hanya ittiba, mengikuti, hanya menduplikasi, hanya copy paste tanpa edit sama sekali. Dan ini adalah sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada peluang di sana untuk mengedit agama ini, tentu setiap orang akan berkreasi dalam beragamanya. Dan ini akan menyebabkan kaum muslimin bercerai-berai. Standarnya menjadi rancu, standarnya tidak jelas. Setiap orang punya pemahaman masing-masing, setiap orang punya cara masing-masing. Tentu agama ini akan rusak. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hari ke hari kita berharap kepada Allah semoga kita semakin mirip dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya tentu dalam masalah agama ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, edisi pagi hari ini dari kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaiton, bagaimana menyelamatkan hati dari tipu daya syaitan, yaitu salah satu tipuan dari syaitan dengan adanya nikah tahlil. Jadi judulnya adalah di antara jebakan syaitan, yaitu memunculkan ide yang sekaligus bukan hanya ide tapi benar-benar diaplikasikan, dipraktekkan, yaitu adanya nikah tahlil. Seperti apa nikah tahlil itu Bapak Ibu jamaah sekalian? Di sini jelaskan bahwa wa min makayidihil lati balagha fiha muradatun makidatut tahlil alladzi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ilahu wa syabbahahu bitaisil musta'ar. Jadi di antara tipu daya syaitan, jebakan syaitan kepada Bani Adam adalah tipuan nikah tahlil, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat pelakunya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam syariat Islam kita mengenal istilah tolak atau cerai. Dan ini merupakan pintu darurat dalam sebuah pernikahan. Sebuah pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral, ikatan yang sangat kuat antara dua orang yang berbeda jenis, yaitu laki-laki dengan perempuan, adalah nikah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai mitsaqan ghalidha, sebagai perjanjian yang kokoh yang Allah samakan dengan perjanjian antara Allah dengan Bani Israel. Dengan pernikahan terguncang arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ijab kabul yang hitungan detik saja, sesuatu yang tadinya haram menjadi halal. Suami istri yang sebelumnya bukan suami istri, banyak keharaman-keharaman yang ada. Namun setelah adanya pernikahan, maka yang haram-haram tadi menjadi halal, bahkan sebaliknya berbuah pahala. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, Islam agama yang manusiawi. Islam adalah agama yang paling cocok dengan jati diri manusia. Ternyata pada faktanya tidak semua pernikahan itu bisa langgeng, bisa berlangsung terus-menerus. Ada saat di mana ketika dua insan, laki-laki dan wanita, bersatu dalam ikatan pernikahan, ternyata tidak menemukan kebahagiaan, tidak menemukan kecocokan. Maka Islam memberikan solusi-solusi yang terbaik, yang solusi tersebut datangnya dari Sang Pencipta,
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada tahapan-tahapan di mana ketika sebuah rumah tangga itu tidak bisa harmonis, maka tidak langsung adanya cerai, ada tahapan-tahapan yang cukup panjang. Bagaimana misalkan terjadi percekcokan suami istri, suami sebagai pemimpin rumah tangga, kalau memang itu ada masalah pada istrinya, maka seorang suami harus melakukan langkah-langkah nyata untuk membina istrinya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kalau kalian takut dengan nusuznya, fa in takhafuna nusuzahunna, kalau kalian khawatir seorang wanita atau istrimu itu nusuz, yaitu melakukan kedurhakaan, yaitu tidak taat kepada suami atau meninggalkan salah satu atau lebih dari kewajiban sebagai istri, itu namanya nusuz. Secara bahasa nusuz artinya menonjol kedurhakaannya. Kalau ada seorang istri yang tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, seorang istri yang berani kepada suami, seorang istri yang mengangkat suaranya di atas suara suaminya, seorang istri yang tidak mentaati suaminya dalam kebaikan-kebaikan, maka jangan langsung diceraikan. Tapi ada tahapan di sana. Di antaranya Allah menyatakan fa'idhuhunna, maka nasihati dia dengan cara yang baik. Rasulullah mengatakan istausu bin nisa'i khaira, berwasiatlah, berpesanlah kepada para wanita dengan cara yang terbaik. Fa inna khuliqa min dila', karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Harus sabar, garapannya halus. Jangan dibiarkan dia bengkok, tapi jangan dipaksa untuk lurus. Maka perlahan namun pasti harus diluruskan dengan cara yang terbaik. Fa'idhuhunna, beri nasihat. Kalau dinasehati berkali-kali, dijelaskan ayat-ayat Al-Quran, dijelaskan hadis-hadis Nabi SAW, tidak menerima, wahjuruhunna fil madaji, maka hajarlah, boikot, tinggalkan dari tempat tidur. Kemudian wadribuhunna, kalau juga tidak nurut maka pukullah dengan pukulan yang tidak membahayakan, baik dengan cara-cara yang membahayakan atau pada tempat-tempat yang berbahaya. Kemudian setelah dinasehati tidak mempan, kemudian juga diboikot dari tempat tidur, kemudian juga dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan, tidak mempan, maka solusinya adalah dengan adanya tahkim. Allah menyatakan fa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dan kalau kalian khawatir perselisihan di antara keduanya, suami istri, maka hendaknya suami memilih dari anggota keluarganya seorang hakim, wakil. Ada suara di belakang. Ada apa ya, Bu? Jadi seorang laki-laki mengangkat hakim, wakil dari keluarganya yang mengerti urusan agama, diangkat sebagai wakil dari dirinya. Si wanita juga begitu, mengambil wakil dari keluarganya, dua orang hakim yang bertemu, bernegosiasi, berrembugan untuk menyelesaikan urusan-urusan rumah tangga. Kalau juga belum berhasil, maka Islam tidak akan pernah memaksakan rumah tangga itu terus harus berjalan. Pintu daruratnya adalah dengan adanya cerai atau talak. Maka dalam Islam dikenal ada dua jenis talak, yaitu yang pertama talak raj'i dan juga yang kedua talak ba'in. Talak raj'i dari kata raja'a artinya kembali. Artinya seorang suami yang mentalak istrinya namun ada peluang dia bisa kembali menjadi suami istri. Ini berlaku pada talak 1 dan talak 2. Hak talak ada pada diri suami. Wanita tidak bisa mentalak suaminya. Tetap talak ada di suami. Suami mentalak istrinya karena sudah tidak cocok lagi, banyak sekali pertengkaran,
Pertengkaran suami istri itu hal yang biasa, itu anggap sebagai bumbu rumah tangga. Tapi kalau tiap hari bertengkar, nggak pernah cocok, apalagi ada penyimpangan-penyimpangan yang besar, maka suami menceraikan istrinya dengan talak yang pertama, cerai satu atau talak satu. Maka ketika kalimat talak itu sudah terucap, di sana ada yang namanya masa iddah, masa menunggu, yaitu 3 kali salah satu quru, 3 kali haid, ada yang mengatakan 3 kali suci. Maka selama masa iddah itu si suami ini masih punya hak kepada istrinya untuk talak satu. Dia masih satu rumah, dia masih menafkahi istrinya. Begitu pula talak yang kedua, setelah talak pertama jatuh, di kemudian hari kemudian kembali lalu talak lagi, maka talak yang kedua. Talak raj'i, suami istri bisa kembali lagi. Caranya bagaimana rujuk itu? Yaitu yang paling kuat pendapat dari para ulama, rujuk harus ada kalimat secara sharih, ada kalimat yang lugas, bahkan kalau lebih baiknya ada 2 orang saksi yang melihat menyaksikan bahwa suami istri ini rujuk. Kalau itu di masa iddah, talak 1 dan 2. Tetapi sebagian ulama mengatakan minimal kalau terjadi hubungan suami istri di masa iddah talak 1 dan 2, maka otomatis mereka menjadi suami istri. Ini talak raj'i, talak 1 dan talak 2. Di masa iddah kalau terjadi hubungan intim atau suami istri mesra kembali, apalagi ada ucapan saya rujuk kepadamu, apalagi ada 2 orang saksi, maka sah menjadi kembali suami istri. Kalau di luar masa iddah, walaupun talak 1 sudah selesai masa iddah, ingin kembali masih bisa, tapi harus menikah kembali. Harus menikah kembali. Ini sering terjadi kesalahan di masyarakat kita. Sebenarnya suami istri yang ingin kembali dan itu masih dalam masa iddah, maka tidak perlu mengulang nikah. Ada orang memperbarui nikah, itu tidak perlu. Dalam Islam tidak dikenal istilah memperbaharui nikah. Masih ragu-ragu, was-was kalau nggak nikah lagi, ini kan pernah saya ceraikan, tidak. Kalau masih dalam masa iddah dan itu talak raj'i, talak 1 dan 2, maka masih ada peluang untuk kembali. Kalau di luar masa iddah, maka harus dinikahkan kembali seperti nikah yang pertama. Lalu setelah terjadi talak yang kedua, maka kalau terjadi lagi cerai atau talak yang disebut talak yang ketiga, maka itu disebut talak ba'in, di mana seorang istri tidak bisa kembali lagi kepada mantan suaminya selama-lamanya, kecuali kalau si wanita ini menikah dengan laki-laki lain lalu terjadi hubungan intim walaupun 1 kali. Harus terjadi hubungan intim walaupun 1 kali. Lalu ternyata sama suami yang baru ini diceraikan, maka dia halal bagi suaminya yang pertama atau kembali kepada suaminya yang pertama. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun ada jebakan syaitan kepada Bani Adam, di mana jebakan ini sangat berbahaya, yaitu adanya nikah tahlil. Seperti apa nikah tahlil ini? Kasusnya adalah seorang laki-laki menceraikan istrinya talak 3, talak ba'in. Namun ternyata suami istri ini masih saling mencintai. Si suami masih berharap ingin kembali kepada istrinya, si istri masih berharap ingin kembali kepada suaminya, tapi sudah tidak bisa. Maka akhirnya jebakan syaitan, dan inilah salah satu cara untuk menjelek-jelekan syariat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk meruntuhkan pamor Islam dengan adanya nikah tahlil yang dimanipulasi oleh pelaku-pelakunya. Caranya adalah, apakah si suami dengan istri ini sepakat atau salah satu, biasanya suami. Si suami mencari laki-laki lain yang mau dibayar. Kamu saya bayar. Yang harus kamu lakukan adalah kamu nikahi mantan istri saya, lalu kamu berhubungan intim. Setelah itu tolong diceraikan. Nanti kamu saya bayar, minta berapa? Tapi harus diceraikan, jangan dinikahi saat terus pedua nggak balik gitu ya. Kamu harus menceraikannya, nanti saya bayar. Ada kesepakatan antara si mantan suami dengan laki-laki lain. Apakah si wanitanya tahu ataupun tidak? Ada kalanya si wanitanya tidak tahu.
Jadi kong kali kong dibalik ya, dibalik pengetahuan si mantan istri, dua laki-laki ini bersepakat. Maka muhallil, yang disebut muhallil adalah laki-laki yang dibayar tadi, dan muhallal lahu adalah yang membayar. Maka pernikahannya disebut nikah tahlil, artinya penghalalan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah nikah permainan, bukan nikah yang sesungguhnya. Pernikahan yang tidak didasari rasa suka sama suka, bukan pernikahan yang didasari dengan rasa cinta, tetapi pernikahan yang didasari karena uang. Kemudian si laki-laki asing tadi menikahi mantan istri seorang laki-laki, kemudian si laki-laki yang mantan suaminya menunggu apakah sudah terjadi pernikahan, kemudian terjadi hubungan intim, lalu setelah itu diceraikan. Ini sesuatu yang sangat kotor sekali ya. Sampai Rasulullah mengatakan bahwa para muhallil, orang yang dibayar tadi, dinamakan sebagai taisul musta'ar, yaitu sapi pejantan bayaran. Dalam dunia peternakan itu atau dalam dunia hewan ada yang namanya pejantan sewaan. Dan itu cukup mahal. Kalau saya punya kuda betina dan ingin punya anak kuda yang berkualitas, maka saya harus mencari kuda jantan super yang itu disewakan untuk dikawinkan dengan kuda betina saya, dan itu harganya mahal. Yang biasa-biasa, kuda yang biasa saja itu sampai 20 sampai 30 juta. Ada beberapa teman yang ternak kuda, seperti yang punya Pak Adi di MTC di Jatirejo, cerita ke saya itu kalau ngawinkan kuda betinanya sangat mahal ya, puluhan juta. Apalagi kalau kuda jantannya kuda yang super, misalkan kuda dari generasi atau kuda G1 keturunan dari luar negeri, itu mahalnya luar biasa. Bahkan ada yang sampai ratusan juta kalau kawin atau minta disewa untuk dikawinkan dengan betinanya. Dan itu ada garansi harus sampai hamil kudanya ya. Kalau tidak jadi kehamilan atau mengandung maka diulang lagi. Maka ini namanya pejantan sewaan. Dan itu juga berlaku bagi sapi, kambing, mungkin juga ayam kalau ada ya. Maka Rasulullah menyebut para muhallil, yaitu laki-laki yang dibayar untuk menikahi seorang wanita lalu diceraikan supaya bisa kembali kepada suaminya, disebut sebagai tisul musta'ar, atau yang mengatakan taisul musta'ar, yaitu sapi jantan sewaan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seolah suami ini tidak punya nurani ya. Dia karena cinta kepada istrinya namun kadung menceraikan istrinya, sampai rela naudzubillah si mantan istrinya ini harus dikawin orang lain sementara waktu dan terjadi hubungan intim, setelah itu dibalikin kepada mantan suaminya ya. Jadi ini sesuatu yang sangat keji sekali dan diharamkan di dalam Islam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW melaknat pelaku-pelakunya, baik yang disewa maupun yang menyewa. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, hadis riwayat Tirmidzi dan juga Nasai serta Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, la'ana, atau sahabat ini Abdullah bin Mas'ud berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallalahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para muhallil, laki-laki yang disewa, dan juga muhallallahu, dan juga laki-laki yang melakukan sewa atau penyewanya. Bapak Ibu jamaah sekalian, dan juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dengan lafaz la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimata wal mutasimata. Rasulullah melaknat al-wasimata wal mutasimata. Rasulullah melaknat para wanita yang ditato dan yang minta ditato. Jadi tato ini hukumnya haram di dalam Islam, tidak usah ditato. Wal wasilata wal mausulah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut orang lain atau rambut palsu.
dan juga yang minta disambung rambutnya, dilaknat ya. Dilaknat itu adalah at-tardu an rahmatillah, al-ibadu an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melaknat wanita yang bertato dan minta ditato, dan melaknat para wanita yang menyambung rambut mereka dan minta disambung. Dan juga Rasulullah melaknat al-muhallil wal muhallalahu, dan Rasulullah melaknat laki-laki muhallil yang disewa dan muhallalahu yang menyewa. Wa akilar riba wa mukilahu, dan Rasulullah melaknat pemakan riba dan orang yang memberi makan dengan riba. Itu dilaknat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, Ibnu Mas'ud berkata, akilur riba wa mukiluhu wa syahiduhu wa katibuhu idza alimu bihi wal wasilatu wal mustausilatu wala wiyas sadaqati wal mu'tadi fiha wal murtadu ala aqibaihi a'rabiyan ba'da hijratihi wal muhallil wal muhallalahu mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Orang yang memakan riba dan juga memberi makan dengan riba, kemudian agen-agen riba, para saksinya, para penulisnya, semua yang terlibat dalam riba, siapapun dia, sementara dia menyadari dan tahu perbuatan itu haram, dia tahu bahwa itu haram, maka termasuk di dalamnya adalah yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para wanita yang menyambung rambut mereka dan minta disambungkan, dan orang-orang yang menghindar dari membayar zakat dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga orang-orang yang murtad kembali keluar dari Islam setelah mereka hijrah masuk dalam Islam. Dan juga para muhalil dan muhalallah, laki-laki yang disewa dan juga yang menyewa, semuanya dilaknat atas lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang haramnya nikah tahlil, yaitu dosa dan dilaknat bagi pelaku-pelakunya. Dan juga bagaimana pendapat para sahabat, para tabi'in dan para ulama, semuanya ijma sepakat bahwa nikah tahlil itu adalah pernikahan yang haram dan dilaknat pelaku-pelakunya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagai tambahan Bapak Ibu jamaah sekalian, syaitan tidak berhenti di situ. Ketika pelaku-pelakunya melakukan itu semua, maka syaitan menebarkan syubhat, kerancuan di tengah-tengah manusia. Seolah-olah apa yang dilakukan itu benar dan mendapat legitimasi. Ya. Di sini dijelaskan bahwa ada ayat Al-Quran, ini menjadi alasan bagi mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 230. Surat yang kedua Al-Baqarah ayat 230. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zauzan ghairah." Dan jika si suami mentalak istrinya dengan talak ba'in, talak 3, maka tidak halal baginya kecuali sampai mantan istrinya itu dinikahi oleh laki-laki selain dia, lalu diceraikan, terjadi hubungan intim lalu diceraikan. Maka kata pelaku-pelakunya, bukankah Allah sendiri yang mengatakan halal, ya, tidak halal kecuali nikah dulu sama orang lain. Artinya apa? Kalau sudah menikah dengan laki-laki lain, terjadi hubungan intim lalu diceraikan, jadi halal bagi suaminya untuk menikahinya. Maka istilah tahlil, penghalalan itu boleh, ada hukumnya dalam Al-Quran. Nah, ini bentuk syubhat, begitu bahaya. Mereka melakukannya dengan dalil juga, dengan dalil Al-Quran, bahwa Al-Quran menyatakan kalau lelaki itu mentalak istrinya dengan talak 3, tidak halal, kecuali, ada pengecualian, kecuali kalau wanita ini nikah dengan laki-laki lain, terjadi hubungan intim lalu diceraikan, maka boleh kembali menikah dengan mantan suaminya, berarti kan boleh. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang boleh dan ini menjadi halal, tapi itu nikah yang sesungguhnya. Ketika seorang sahabat
konsultasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia menceraikan istrinya dengan talak 3, lalu konsultasi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sangat mencintai atau mantan istri saya, tapi saya sudah mentalaknya 3 kali. Dan akhirnya dia nikah dengan laki-laki lain dan saya berharap ya laki-laki itu menceraikannya. Ya, apakah saya boleh bekerja sama dengan laki-laki itu, join supaya menceraikan mantan istri saya supaya nikah lagi dengan saya?" Maka kata Rasulullah, tidak boleh, diharamkan, dilaknat. Ya, kalau si suami yang baru itu mencintainya, maka dia akan melanjutkan pernikahan itu. Maka yang halal menurut aturan Allah Subhanahu wa taala adalah nikah yang sebenarnya. Memang betul-betul si wanita ini menikah dengan orang lain. Ya. Bukan dimanipulasi, direncanakan bahwa nanti nikah ini permainan hanya sebentar lalu diceraikan. Kalau bayarannya di muka, begitu terjadi hubungan intim sekali, malam itu langsung diceraikan. Perceraian yang direncanakan bahkan dimanipulasi. Dan kalau bayarnya di belakang, ditunggu sampai bayarannya itu keluar, cair. Kalau nggak cair-cair terus, dia akan menjadi suami istri sementara waktu. Maka yang dibenarkan adalah si mantan istri ini nikah dengan laki-laki lagi dengan nikah yang sebenarnya. Kalau memang harmonis ya seterusnya jadi milik orang lain. Bukan direncanakan dan dimanipulasi. Nah, maka jelas perbedaannya nyata sekali antara nikah tahlil dengan nikah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikah yang sesungguhnya yang didasari rasa suka sama suka, didasari dengan mawaddah warahmah, dengan cinta dan kasih sayang, bukan karena uang dan bukan sebagai bentuk manipulasi. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak boleh seseorang berdalil dengan ayat ini lalu mempermainkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah nikah yang sesungguhnya, namun ternyata di tengah jalan tidak ada keharmonisan dan kecocokan, akhirnya si wanita itu diceraikan oleh suami yang kedua tadi, lalu setelah itu menjanda, setelah habis masa iddahnya maka kembali rujuk kepada mantan suaminya yang pertama tadi. Maka ini dibolehkan, bukan sesuatu yang direncanakan dan dimanipulasi. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu bentuk tipu daya dan trik syaitan menjebak Bani Adam, yaitu dengan cara melakukan nikah tahlil yang dilaknat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, khususnya bagi para suami, jangan gampang-gampang menceraikan istrinya kecuali dengan situasi yang sangat darurat sekali. Karena ketika kata cerai talak itu sudah terjadi, apalagi sudah talak yang ketiga, maka akan tidak mungkin kembali lagi dengan mantan istrinya kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain dan menceraikannya, dan itu pun tidak boleh dimanipulasi. Oleh karena itu kita sebagai suami harus mempertebal kesabaran. Namun bukan berarti perceraian tidak dibolehkan, tentu Islam membolehkannya sebagai pintu darurat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita rumah tangga yang harmonis. Semoga kita semuanya bersuami istri, bapak-bapak dengan istrinya, saya dengan istri saya, menjadi suami istri hingga ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.